Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini setelah sekian lama aku udah nggak ngupload video. Jadi hari ini aku akan bikin video tentang diet air hangat. Dan juga aku akan jawab-jawabin pertanyaan kalian di komentar aku di video yang diet story. Karena banyak banget yang udah nanya, tapi biar bisa kejawab semua, jadi aku jawab di video ini. Sebelum mulai, jangan lupa like dan juga subscribe di bawah ini guys. Selamat menonton. Oke, di sini aku akan bahas tentang diet air hangat. Sebenarnya banyak banget yang bilang katanya diet air hangat itu mitos. Nggak benar, cuman aku sendiri ngalamin banget guys. Nanti aku akan ceritain juga pengalaman aku diet air hangat kayak gimana. Oke, sebelumnya aku akan kasih tahu beberapa manfaat air hangat buat pencernaan, pokoknya yang bagus untuk tubuh kita. BTW ini aku bahasnya secara keseluruhan dulu, baru nanti aku bahas manfaatnya yang untuk diet. Yang pertama, manfaatnya itu bisa meringankan rasa sakit ketika menstruasi. Ini aku juga ngalamin banget guys. Selain aku minum kunyit, aku juga pernah bikin video tentang jamu kunyit asam. Yang belum nonton bisa cek video aku. Ada tentang aku bikin ramuan tips diet itu. Dan itu juga salah satu minuman yang bisa meredakan rasa sakit perut waktu kita menstruasi. Nah, sama juga dengan air hangat ini guys, karena aku juga ngalamin sendiri. Jadi untuk kalian yang suka sakit kalau menstruasi, kalian coba boleh minum air hangat, siapa tahu dapat mengurangi rasa sakit. Oke, yang kedua itu bisa memperlancar pencernaan. Kenapa sih kalau misalkan diet itu lebih bagus kita minum air hangat daripada air dingin? Karena kalau air dingin itu, kita minum air dingin setelah makan itu akan memadatkan lemak. Tapi kalau misalkan air hangat itu dia akan lebih cepat mencerna makanan dibandingkan kalau kita minum air putih suhu normal ataupun dingin. Itu guys, makanya bagus banget untuk diet. Oke, manfaat yang ketiga adalah membersihkan tubuh kita dari racun-racun. Air hangat tuh bagus banget buat mengusir racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Karena dia mengusir racun-racun dari tubuh kita, jadi dia bagus banget untuk kesehatan tubuh kita. Dan juga bisa mencegah penuaan dini. Karena kenapa, kalau misalkan kita racun-racun yang dikeluarin dari tubuh, otomatis kita tidak gampang terkena penyakit. Nah, ini poin yang akan aku bahas. Air hangat itu bisa membantu menurunkan berat badan. Kenapa? Karena dengan kita minum air hangat itu akan meningkatkan suhu tubuh kita. Otomatis kalau suhu tubuh kita meningkat, metabolisme tubuh kita untuk mencerna makanan yang ada di tubuh kita juga jauh akan lebih cepat dan juga lancar. Dan kalau misalkan kalian minum satu gelas air hangat ditambah lemon pagi hari, itu bagus banget guys untuk pencernaan kalian dan juga ngebantu banget buat nurunin berat badan kalian. Karena air hangat, satu gelas air hangat dan juga ditambah perasan lemon akan membantu tubuh untuk mencegah jaringan lemak yang ada di pencernaan kita. Dan sesuai artikel yang aku baca juga, air hangat itu bisa menahan kita dari rasa lapar. Jadi jangka waktunya akan lebih lama untuk kita kerasa lapar. Itu kenapa air hangat bagus banget untuk membantu menurunkan berat badan. Oke, kalau dari aku sih yang kalian wajib banget minum air hangat itu di saat bangun pagi. Itu aku biasanya minum 2 gelas air hangat, dan sebelum tidur itu 2 gelas air hangat. Dan itu benar-benar ngebantu banget ngelancarin pencernaan aku. Pasti pagi hari itu pasti langsung buang air besar. Dan perubahan yang aku alamin setelah aku diet air hangat itu juga mengeluarkan BAB-nya itu gampang banget. Buat kalian yang banyak juga yang bilang kayak, "Kak, aku gak suka air hangat, Kak, aku gak bisa kalau minum air hangat." Aku dulu awalnya juga kayak gitu guys, cuman kalian harus coba pelan-pelan, jangan langsung minum banyak gitu. Kalian coba pelan-pelan aja, kalian rutinin, nanti lama-lama kalian akan terbiasa. Dan aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di komentar YouTube aku, karena banyak banget juga yang nanya, cuman aku belum sempat jawab, jadi aku jawab di satu video ini aja. Kita lanjut langsung pertanyaan yang pertama. Dari Felistam, "Kak, misalkan nggak mau pakai nasi merah, pakai nasi putih 2 atau 3 sendok boleh nggak? Soalnya aku nggak begitu suka nasi." Aku waktu itu kayaknya udah sempat bilang kalau misalkan kalian nggak punya nasi merah atau nggak suka, bisa nasi putih juga.
dan nggak apa-apa tetap 2 atau sampai 5 sendok makan itu nggak apa-apa pakai nasi putih. Lanjut ke pertanyaan kedua dari akun nonem, tingginya berapa kak? Tinggiku 157 cm. Itu juga banyak banget yang nanyain, dan aku sempat jawabin beberapa dari kalian yang nanya tinggi, cuman aku jawab lagi di sini biar jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari dia Ayu. Dia nanya, kak selain roti pakai apa? Aku udah sempet jelasin kalau selain roti itu kalian bisa makan oatmeal atau buah. Itu untuk makan paginya, untuk sarapan. Karena sebenarnya di video yang itu udah ada, kalau kalian perhatiin aku udah kasih tahu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Siti Anissa. Dia nanya, kak kalau misalkan diet boleh makan yang oseng-oseng nggak? Sebenarnya nggak apa-apa. Aku bilang untuk makan siangnya tuh sebenarnya lauknya tergantung dari kalian, nggak harus sesuai yang aku makan, cuman kalau bisa minyaknya dikurangin gitu, minyaknya jangan banyak-banyak. Pertanyaan selanjutnya dari Hira Yamasita, kak jadwal makannya on time nggak? Kemudian selama 2 bulan itu bener-bener full nggak makan atau nyicipin kue atau cake. Aku juga sebenarnya udah bilang di video itu kalau misalkan selama 2 bulan itu aku benar-benar nggak ada cheating day, jadi aku benar-benar kayak gitu selama 2 bulan. Dan jadwal makannya tuh nggak selalu jam segitu, cuman aku ada kisaran waktunya. Kayak makan pagi itu kisaran jam 6 sampai jam 8 itu aku makannya biasanya kisaran waktu itu. Makan siangnya jam 12 sampai jam 2, dan kalau misalkan mau ngemil-ngemil sore itu nggak boleh di atas jam 5 gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Indah Apriliani, kak mau tanya air hangatnya itu berapa gelas? Sebenarnya yang aku wajibin ke kalian itu kalau misalkan kalian bangun pagi itu harus wajib banget minum 2 gelas air hangat, dan sebelum tidur 2 gelas air hangat. Sisanya selain yang aku sebutin itu kalian boleh minum air putih biasa, cuman emang lebih ngaruh air hangat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Diana Setio, olahraganya gimana dan ngecilin pahanya gimana? Aku waktu itu olahraganya cuman angkat beban gitu, tapi aku nggak pakai barbel karena aku nggak punya barbel, sama skipping dan juga sepedaan guys gitu. Kalau untuk ngecilin pahanya waktu itu aku emang kalau misalkan kalian udah turun banyak itu akan otomatis ngecil sendiri, cuman emang harus dikencengin gitu pakai olahraga di YouTube banyak kok, nanti kalian bisa cari untuk ngecilin lengan dan paha. Pertanyaan selanjutnya dari Nisrina Yumna, roti gandumnya 1 atau 2 helai ditumpuk kak? Kalau aku biasanya pagi-pagi tuh kalau misalkan emang lagi lapar banget aku 2, jadi kayak ditumpuk gitu. Atau enggak kalau misalkan lagi nggak terlalu lapar ya udah aku 1 aja gitu, karena itu udah bikin kenyang banget. Lanjut dari Azizah Eviananda, sehari makan berapa kali kak? Aku tuh biasanya 2 kali, cuman kalau emang bener-bener perutnya nggak kuat, lapar banget tuh aku 3 kali. Dan cuman yang ketiganya ini aku cuman ngemil buah gitu guys, atau roti gandum atau oatmeal. Jadi yang untuk ngemil makan malamnya itu menunya sama kayak yang kita sarapan. Pertanyaan selanjutnya dari Tari Anggun, kalau air putih suhu normal gimana kak? Maksudnya enggak hangat. Nggak apa-apa, cuman kalau untuk pagi dan malam kayak yang tadi aku bilang itu aku wajibin, karena itu selalu aku lakuin sama diet 2 bulan itu, dan itu ngaruh di aku karena itu ngelancarin pencernaan banget guys, aku nggak bohong. Jadi untuk air hangatnya kayak yang tadi aku bilang wajib di pagi dan malam hari, sisanya kalian boleh minum air suhu normal, cuman aku saranin jangan minum air dingin. Pertanyaan selanjutnya dari Citra Trinur, kak gimana cara biar konsisten ngejalanin dietnya? Kalau misalkan konsisten itu aku sendiri kita tuh harus punya satu motivasi yang benar-benar pengen kalian capai gitu guys. Jadi misalkan kalau misalkan aku waktu itu karena aku dikata-katain sama teman, jadi aku punya motivasi aku harus kurus. Jadi setiap kali aku mau cheating day atau aku udah mulai bosen sama dietnya, aku udah gak mau nerusin, aku selalu inget mereka gitu. Tapi ini beneran guys, ini alasan aku diet juga.
Ini ada dari Reski Yulianti. Emang nggak enak ya minum air hangat mulu? Nih aku jawab ya, aku tuh dulu paling nggak bisa minum air putih. Air putih biasa aja itu aku dulu kayak nggak suka banget dan kayak nggak tahu, nggak bisa ketelan gitu. Cuma waktu aku diet tuh karena aku bener-bener niat emang awalnya tuh waktu minum air hangat tuh aku enak banget guys, bener-bener enak ini. Cuman kalian tuh minumnya dikit-dikit aja, jangan langsung banyak gitu, nanti lama-kelamaan juga terbiasa. Sampai sekarang pun aku kalau nggak minum air hangat rasanya kurang gitu, padahal dulu aku paling nggak bisa minum air hangat. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Kalau kalian masih mau nanya-nanya, boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Thank you.